Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuners, kita bertemu lagi dalam acara Tribun Podcast. Dan siang ini tidak seperti biasanya. Kalau biasanya podcast kami berlangsung di studio Tribun Manado, kali ini berlangsung di kantor Bawaslu Sulawesi Utara. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana sejauh mana pengawasan pilkada saat ini. Sudah bersama kita Ketua Bawaslu Sulawesi Utara, Bapak Dr. Ardi Lesmewo, SIP MSI. Selamat siang Pak Ketua. Selamat siang Pak. Gimana kabar ini Ketua? Sehat. Alhamdulillah, baik, puji Tuhan. Puji Tadi Tuhan. kesibukan apa tadi sebelum bincang-bincang siang ini? Iya, hari ini kan kita biasanya hari Rabu ya, Iya. itu terjadwal kita melaksanakan pleno rutin ya, karena setiap minggu satu kali kita laksanakan pleno rutin, periodik sifatnya. Iya. Jadi kita membahas program, mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan. Ya tentu pleno ini di luar pleno penanganan perkara ya. Jadi setiap minggu memang kita rutin melaksanakan pleno karena kita mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan minggu yang berjalan. Dan kita merencanakan untuk minggu berjalan ke depan gitu. Itu setiap hari Rabu. Sudah rutin Ya, setiap itu Rabu ya rutin, Ketua. ya. Nah Ketua, sejauh ini dalam beberapa bulan terakhir ini apa saja temuan Bawaslu terkait tahapan pilkada di Sulawesi Utara? Ya, memang kan sejauh ini tahapan pilkada ya syukurlah kita masih kondusif ya secara umum memang ya. Sejak awal mulai tahapan terlaksana ya, kita sudah banyak tahap-tahap yang kita lalui, yang tahapan-tahapan yang tentu sangat penting dan strategis ya. Contohnya tahapan pemutahiran daftar pemilih. Kemarin kita tentu oleh KPU ya melakukan pemutahiran daftar pemilih karena ini salah satu elemen penting dalam pelaksanaan pilkada ini. Ya tentu Bawaslu ingin memastikan bahwa daftar pemilih kita itu update, valid ya. Dan tentu komprehensif. Itu 3 prinsip utama dalam penyusunan daftar pemilih. Jadi betul-betul orang yang memenuhi syarat itu dicatat dan terdaftar sebagai daftar pemilih, masuk ke daftar pemilih. Yang tidak memenuhi syarat tentu kita harus coret dan keluarkan. Dan dalam proses pelaksanaan tahapan Mutarli ini sendiri yang adalah tahapan paling panjang. Nah kita Bawaslu tentu sudah memberikan saran-saran perbaikan, memberikan himbauan. Dan itu sifatnya memang harus by data ya, by name, by address. Ada orang yang punya hak untuk terdaftar ya kita rekomendasikan untuk didaftarkan kalau sebelumnya belum terdaftar. Atau sebaliknya, ada orang yang sudah didaftarkan teman-teman KPU tapi ternyata setelah kita cek bahwa ini tidak layak didaftar. Misalnya ada kasus-kasus tertentu yang sifatnya yang penting untuk kita ingatkan. Misalnya di Boltim itu ada ternyata sudah terdaftar di DPS itu pemilih yang bukan WNI. Nah, kita rekomendasikan untuk dicoret dari daftar. Jadi, nah itu ya tentu yang tahapan salah satu yang sudah kita selesaikan. Mudah-mudahan kualitasnya bagus ya untuk pilkada kali ini. Baru kemarin tahapan pencalonan. Juga sudah kita lakukan pengawasan, ada beberapa temuan, ada juga laporan-laporan masyarakat soal syarat-syarat calon, syarat pencalonan, dan semua sudah kita tindak lanjuti ya. Dan tentu sekarang yang paling update ya tahapan kampanye. Ya, tahapan kampanye sendiri ya memang hampir berakhir ya. Kita tinggal punya berapa hari ke depan, kurang lebih 12 hari ya atau 10 hari nanti tinggal waktu yang sisa ini. Kami terus melakukan pengawasan secara ketat tentu pelaksanaan kampanye yang sementara berjalan. Dan nanti setelah kampanye ada masa tenang, ya juga ini kalau masa tenang ini biasa justru banyak yang tidak tenang kan. Jadi ya kita akan memastikan semuanya berjalan sesuai aturan dan kemudian yang terakhir tentu hari pemungutan dan perhitungan suara di TPS gitu. Ketua, sejauh ini apa saja laporan-laporan masyarakat yang masuk di Bawaslu secara umum? Secara umum memang kalau kita berbicara tahapan yang sementara berjalan ini tahapan kampanye, karena memang di tahapan kampanye ini tentu karena bersentuhan langsung dengan publik ya, yang memang menurut data yang kita coba rangkum dan kita validasi bahwa ternyata memang di tahapan kampanye ini paling banyak terjadi pelanggaran ya. Terjadi, ya ini contohnya kan misalnya. Nah, saya sebelum masuk ke situ saya coba menyampaikan dulu bahwa kita
menangani atau melakukan pengawasan, terutama yang menangani pelanggaran itu lewat dua cara kan. Pertama dari temuan, kemudian yang kedua dari laporan masyarakat. Nah, kita memang sampai hari ini di tahapan kampanye sudah 131 perkara yang kita tangani. Seluruh ya, sesulut ya, sesulut ya. Sesulut. Nah, ini baik 131 ya, 131 perkara yang ditangani oleh kita ya. Jadi baik yang sifatnya laporan maupun temuan. Jadi temuan itu adalah hasil pengawasan aktif di lapangan oleh teman-teman penyelenggara di lapangan ya, ad hoc, ada Panwascam, PKD ya, yang melakukan tugas pengawasan langsung tentu. Nah, memang di Sulawesi Utara ini dari 131 ini tentu ada yang terbukti, ada yang tidak terbukti ya. Kita tentu menerima laporan atau melaksanakan temuan itu dengan mekanisme yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, memang kalau kita lihat tren ya di Sulawesi Utara ini, ternyata setelah kita lakukan evaluasi dan validasi data, paling banyak memang kejadian di kampanye ini itu adalah terkait dengan pelanggaran hukum lainnya. Ya. Dari 131 ada 70 yang pelanggaran hukum lainnya. Nah, ini kalau kita berbicara pelanggaran hukum lainnya, ini yang tentu harus diselesaikan, dituntaskan oleh instansi yang berwenang. Misalnya soal ASN ya. ASN ini kan kita menerima laporan atau mendapatkan temuan, kita proses, periksa, dan kita harus rekomendasikan misalnya ke BKN untuk memberikan sanksi hasil pemeriksaan oleh Bawaslu. Atau misalnya soal netralitas TNI Polri ya, kita menerima laporan atau ada temuan, nah kita tentu hasil pemeriksaan kita simpulkan dan kemudian kita rekomendasikan ke institusi masing-masing untuk diberikan sanksi. Tapi kalau lihat tren ini memang paling banyak pelanggaran hukum lainnya ya. Ada juga pelanggaran pidana, pidana pemilu ya, ada kurang lebih 40 ya, 40 kasus ya. Nah, ini paling banyak memang terkait dengan pejabat ya, pejabat yang menggunakan program kegiatan kewenangan untuk menguntungkan salah satu calon atau calon tertentu. Tapi ini 40 yang masuk ya. 40 ini sekarang ini kan terus berproses ya. Ada yang memang setelah kita periksa kan, kalau dia tindak pidana pemilu itu kita serahkan ke Gakumdu kan, kita oleh polisian, kejaksaan bersama Bawaslu kita sama-sama melakukan proses-proses pemeriksaan. Ada yang memang kita hentikan karena memang tidak terpenuhi unsur-unsurnya. Ada yang kemudian sekarang ini sementara masih berlanjut terus. Nanti kalau sudah terpenuhi semua unsur-unsurnya, itu akan disidangkan tentu oleh pengadilan ya. Jadi itu kira-kira memang kondisi kita di Sulawesi Utara, tapi paling tidak laporan maupun temuan ini semuanya kita proses ya, semua kita tindak lanjuti. Justru sekarang banyak terbantu Bawaslu, Pak. Oh ya. Karena ada medsos. Oh ya. Ya, ini saya selalu sampaikan, medsos ini cepat sekali dia. Jadi kita tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat. Ada informasi yang kita peroleh dari medsos, itu bisa kita jadikan bahan informasi awal untuk kita telusuri. Ya, kita telusuri dan kemudian kita register sebagai temuan kalau misalnya unsur-unsur formil materialnya itu terpenuhi. Nah, terkait tadi soal ada aparat penegak hukum yang dilaporkan oleh masyarakat, memang itu terbukti ya? Kalau di beberapa kasus ya memang terbukti ya. Kita coba panggil, kita periksa. Ada beberapa kasus yang sudah kita tuntaskan, nah itu kita teruskan, rekomendasikan kepada instansinya tentu untuk memberikan sanksi gitu, karena dia terkait dengan pelanggaran hukum lainnya, soal netralitasnya ini ya. Tapi memang itu kan oknum-oknum di beberapa tempat yang kemudian kita itu sebenarnya semua berasal dari informasi awal tadi. Kan viral kan? Viral. Nah, kita tangani, kita proses sesuai ketentuan. Dan kemudian kalau dia terbukti ya, contoh yang beberapa kasus misalnya di Sitaro, di mana lagi ya, ada beberapa titik itu sudah kita teruskan ke Bolmong itu terkait dengan ini ya, netralitas ASN ya mungkin ya, itu juga kita sudah teruskan. Di Bitung ada 9 orang juga yang netralitas, itu kita sudah teruskan ke BKN dan semua sudah diputuskan oleh instansi yang berwenang untuk memutuskan, untuk memberikan sanksi ya. Kita meneruskan, merekomendasikan gitu. Kalau dari seluruh 15 kabupaten kota ini di Sulawesi Utara, daerah mana yang paling banyak temuan atau laporan dan laporan masyarakat yang terkait pelanggaran
Ini kan di pilkada ini. Di pilkada ini yang belakangan ini ya, belakangan ini itu di Bolamongondo ya. Baru kemudian di Kota Bitung juga cukup banyak ya, di Kota Manado ya pasti ya karena pusat ibu kota provinsi. Kabupaten Minahasa juga ada temuan, ada laporan. Yang semuanya ini tentu kita proses baik oleh Bawaslu Kabupaten Kota ya di sana lokusnya, ada juga yang kita tarik ke provinsi karena misalnya wilayah pelanggarannya itu sudah masuk misalnya di Kecamatan Pineleng itu kan ya, wilayah Polresnya sudah masuk Polres Manado, jadi tidak bisa diselesaikan oleh Polres kalau Gakumdo ya, kalau tindak pidana pemilu kita tarik jadi kita periksa di provinsi itu. Ya daerah-daerah itu ya, Panwascam juga kita kerahkan untuk menyelesaikan beberapa penanganan pelanggaran. Gitu. Nah, terkait banyaknya laporan masyarakat dan temuan yang ditemukan oleh Bawaslu, apa yang dilakukan Bawaslu untuk mengurangi atau mencegah makin maraknya lagi pelanggaran di pilkada ini? Saya selalu menyampaikan ya bahwa Bawaslu itu melakukan tugas pengawasan. Nah, pengawasan itu lewat dua cara ya. Pertama melakukan pencegahan, kemudian yang kedua melakukan penindakan. Dari kedua hal ini tentu upaya pencegahan selalu harus berada di depan. Ya. Nah kalau memang sudah dicegah tapi ternyata masih ada pelanggaran ya kita tindak. Nah upaya-upaya pencegahan itu terus kita lakukan dan kita masifkan sebenarnya. Menggandeng tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, organ-organ dan sebagainya. Termasuk menggalakkan sosialisasi secara masif terkait dengan pengawasan partisipatif ya. Nah ini terus kita lakukan sampai hari ini ya. Termasuk kita menyurat ke instansi-instansi ya. Soal netralitas misalnya kita sudah menghimbau ke para pemerintah daerah kan. Soal netralitas ASN TNI kita juga sudah memberikan surat himbauan kepada pimpinan-pimpinan lembaga. Ini sudah kita lakukan semuanya dan terus akan kita lakukan saya kira memang karena lebih baik kita mencegah ya daripada menindak. Nah upaya penindakan itu memang selalu kita lakukan kalau memang ternyata masih terjadi dan faktanya masih ada yang terjadi. Tapi tentu apa namanya ya saya berharap memang kalau kita bandingkan dengan beberapa daerah yang lain ya tentu Sulut ya termasuk juga masih kurang ya, tapi ada ya, saya tidak menyampaikan tidak ada, itu ada dan semuanya kita proses, kita tindak karena penindakan itu kan bisa kita lakukan lewat penanganan sengketa proses kalau ada ya, tapi kemarin tidak ada sengketa proses di Bawaslu ya. Kalau selain itu ya tadi penanganan pelanggaran lewat apa namanya Gakumdu kalau dia tindak pidana pemilu, kalau dia administratif sifatnya itu kita teruskan ke KPU. Kalau dia etik ya kita teruskan ke DKPP. Kalau dia pelanggaran hukum lainnya kita teruskan ke instansi tadi. Nah tapi kita terus berupaya lakukan pencegahan ya. Nah, mudah-mudahan langkah-langkah pencegahan ya termasuk tentu diskusi dengan media ya, seperti ini kan saya berharap juga bisa memberikan himbauan kepada masyarakat. Bahwa misalnya ASN itu tidak boleh berpolitik praktis. Nah ini saya selalu ulangi dalam berbagai kesempatan termasuk dalamnya TNI Polri. Nah, jadi kalau ada oknum-oknum yang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tentu menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu, itu pasti kita akan tindak ya sesuai dengan peraturan undang-undang. Karena selain yang viral-viral itu banyak juga ternyata yang tidak viral yang kita tetap lakukan upaya penindakan. Jadi prinsipnya itu ya kita himbau terus dan mudah-mudahan berangsur waktu ya itu menurun ya, kita berharap seperti itu. Tapi kondisi ada jadi kita tindak tentu saja. Kalau saya baca tadi ini ada juga diumumkan di ruang lobi kantor Bawaslu ini peta kerawanan di pilkada terkait isu netralitas ASN itu Sulawesi Utara berada di peringkat kedua dari 10 daerah terbesar, dan di Sulawesi Utara ini saya baca tadi ada 3 daerah yang termasuk tingkat rawan terkait isu netralitas ASN. Ada Kabupaten Sitaro, ada Kota Tomohon, ada Kota Mobagu. Nah bagaimana potensi kerawanannya terkait isu netralitas ASN itu, Ketua?
Ya, soal netralitas ASN kita memang sudah luncurkan pada pemilu tahun 2024 kemarin ya. Yang mana Sulawesi Utara memang kategori sangat rawan karena peringkat 2 secara nasional kita ya. Bahkan justru itu sudah turun sebenarnya ya dibanding sebelumnya. Itu pemilu 2024 ya. Iya. Pemilu 2024 yang lalu kita survei dan ada indeks kerawanan yang kita launching, ya Sulut nomor 2. Nah, soal netralitas ini nomor 1 sebenarnya kerawanannya. Dan dia ada tematik ya, ada selain IKP secara umum ada tema-tema. Misalnya soal netralitas ini kita justru Sulawesi Utara peringkat pertama terawan se Indonesia. Namun sebenarnya indikatornya apa saja itu sehingga tadi soal keterlibatan, menguntungkan, merugikan, banyaknya pelanggaran netralitas, ya, ada temuan maupun laporan. Nah, baru kemudian yang ditindak dan diberikan sanksi itu kan terekam semua dalam database ya. Kalau kita bicara netralitas ASN berarti dulunya ada yang namanya Komisi Aparatur Sipil Negara, tapi kan sekarang ditangani oleh BKN ya. Nah, itu terekam semua memang. Nah, memang sebenarnya itu indeks yang kita luncurkan untuk pemilu 2024. Dalam prakteknya di pemilu 2024 sebenarnya menurun, ya, menurun. Nah, untuk yang pilkada ini ya tentu kita sebenarnya kemarin mengukur indeks kita sudah masuk daerah yang sedang ya, tidak masuk lagi daerah yang rawan. Tapi saya tidak tahu nanti ke depan kita ukur lagi. Tentu kita harus update ya soal indeks ini. Apakah memang jumlah laporan, jumlah temuan ini tentu bisa saja berpengaruh terhadap indeks kerawanan kita. Nah, sejauh ini apa yang menjadi hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Bawaslu untuk mencegah terjadinya banyak pelanggaran di tahapan pilkada ini? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara soal hambatan ya secara khusus saya kira tidak ada sebenarnya. Hambatannya tidak ada, kita prinsipnya terus bekerja keras ya, karena yang namanya pelanggaran ya dalam pilkada ini ya dalam bentuk apapun saya kira memang sering muncul. Tinggal bagaimana kita melakukan penindakan. Tadi saya sampaikan kita melakukan upaya pencegahan dengan sekuat-kuatnya gitu. Tapi tetap masih ada pelanggaran, maka kita tindak. Ya. Jadi kalau bilang ada hambatan khusus saya kira tidak ada. Kita profesional ya, Bawaslu kalau misalnya ada banyak pelanggaran pun juga tidak bisa salahkan penyelenggara kan begitu. Nah, kita harus juga masyarakat menghimbau nih para calon supaya tidak melakukan pelanggaran. Sampai hari ini saya tidak ada hambatan ya. Tidak ada hambatan, tidak ada halangan. Ya, tidak ada intervensi apalagi, jadi kita tetap saja laksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi bahwa kalau ada pelanggaran baik sifatnya temuan atau laporan masyarakat kita tindak sesuai aturan perundang-undangan. Ketua, ini ada beberapa hari ini, beberapa pekan ada mencuat isu adanya intimidasi katanya dari aparat, entah aparat mana. Apakah itu juga ya didengar oleh Bawaslu atau menemukan atau mendapat laporan dari masyarakat bahwa mereka merasa terintimidasi di momentum pilkada ini? Ya, kalau berbicara soal intimidasi, saya kira kan harus dapat dibuktikan ya kalau dalam konteks penanganan pelanggaran Bawaslu. Jadi kita prinsipnya menangani pelanggaran. Ya. Menangani pelanggaran ada yang sifatnya soal terkait dengan itu, misalnya isu netralitas ya kita tangani. Kita tangani dan kita berikan sanksi sesuai aturan perundang-undangan yang ada. Jadi kalau berbicara intimidasi, memang kita dari sisi penanganan pelanggaran tidak ada yang kita periksa karena merasa terintimidasi sampai hari ini ya. Tidak ada laporan yang ke kita bahwa ini orang atau pejabat atau pejabat pemerintah, pejabat ASN Polri yang merasa terintimidasi. Belum ada laporan. Sampai hari ini saya tidak pernah menerima laporan yang seperti itu. Yang ada adalah tadi soal netralitas. Nah, itu yang kita tangkap lewat temuan atau laporan. Nah, laporan masyarakat kan melaporkan ini ada oknum ASN ini tidak netral, ada oknum isi TNI Polri tidak netral. Tapi kalau laporan sendiri terkait dengan intimidasi dan sejenisnya itu sampai hari ini kita belum menerima. Tapi kalau ada media dan pemberitaan seperti itu ya kita ikuti juga. Kalau misalnya itu ada yang merasa, bagaimana cara mereka melaporkan di Bawaslu?
silakan dilaporkan. Kita ini kan jajaran pengawas itu, walaupun jumlah kita sangat terbatas, ya memang saya akui memang ya mungkin itu halangan ya, hambatannya karena kita bekerja di pilkada ini, waktu kita penanganan pelanggaran itu cuma 5 hari. Nah kita sebelumnya ada masa penelusuran 7 hari. Kalau kita terbukti, kita terpenuhi, kalau terpenuhi syarat formulir materialnya, terregister 5 hari kita harus selesaikan. Nah setelah 5 hari kemudian kita putuskan ini pelanggaran apa. Kalau dia pidana langsung kita limpahkan ke Gakumdu kan 1 kali 24 jam. Nah, ya terbatasnya sumber daya memang menjadi salah satu halangan, tapi itu saya kira tidak boleh kita jadikan hambatan. Ya mau tidak mau kita harus bekerja sesuai waktu, sesuai undang-undang, ya, menyelesaikan semua persoalan yang masuk laporan dan temuan. Ya, tadi kalau ditanyakan kalau ada yang merasa terintimidasi, ya silahkan dilaporkan kita. Punya jajaran sampai di bawah kan Bawaslu ada Panwascam, ada Bawaslu Kabupaten Kota, dan kita di sini bisa langsung dilaporkan, baik dia sifatnya laporan yang tentu dengan identitas yang jelas. Ya saya berharap demikian ya, atau bisa saja berikan informasi awal kepada jajaran pengawas karena memang enggan melapor, misalnya ada kekhawatiran, ketakutan ya. Silakan bisa disampaikan informasi saja. Kita jadikan informasi awal, tapi tentu kalau yang sifatnya informasi awal ini harus punya waktu, kita lebih panjang waktunya untuk bekerja kan. Harus cari tahu dulu kita, misalnya kita terima ini informasi awal gitu ya. Nah kita harus investigasi dulu, harus penelusuran. Nah beban pembuktiannya jadi ke Bawaslu. Tapi kalau masyarakat yang melaporkan, nah itu tentu beban pembuktiannya ada di yang melaporkan, yang merasa terintimidasi dan sebagainya. Tapi sampai hari ini saya mengecek kemarin malam ya, kita validasi data penanganan pelanggaran, ya saya baca-baca laporan-laporan yang masuk itu, ya memang sampai hari tidak ada yang terkait dengan intimidasi ya. Itu semuanya paling banyak memang pelanggaran hukum lainnya, dugaan pelanggaran hukum lainnya, yaitu antara lain netralitas itu. ASN TNI Polri. Nah, kalau dari Bawaslu dan jajarannya sendiri tidak ada merasa tertekan atau ada tekanan-tekanan terkait penegakan penindakan di tahapan pilkada ini? Kalau jadi penyelenggara pemilu siap ditekan, Pak. Oh, siap ditekan ya. Saya sudah 12 tahun jadi KPU. Ya, siapa saja bisa menekan saya, tapi tentu kita sekali lagi ya, semua pihak bisa saja kan punya ini kan kepentingan berbeda-beda, kepentingan politik, orang punya kepentingan untuk calonnya jadi gitu kan. Masyarakat kalau bilang tekanan demo itu termasuk tekanan, Pak. Tapi ya sampai hari ini tentu tekanan kalaupun ada ya desakan, saya berharap desakannya untuk hal yang mendorong kinerja kita gitu kan. Kalau soal tekanan yang misalnya ya di Bawaslu ini ada penanganan pelanggaran ya kan, penanganan pelanggaran minta dihentikan, ya saya kira tidak ada gitu kan. Dan saya memastikan jajaran kita akan bekerja profesional. Kalau kasusnya memang terpenuhi unsur, kita tindak gitu, kita proses. Kalau tidak terpenuhi, ya fair kita hentikan. Nah, kita bekerja profesional, jadi bukan karena tekanan misalnya intervensi, oh kasus ini harus dihentikan, nah, tidak boleh. Kita penyelenggara pemilu tetap punya pertanggungjawabannya juga ke publik maupun ya silakan masyarakat kalau merasa ada kasus yang kemudian tidak kita proses, bisa laporkan kita ke kan ada DKPP gitu. Bekerja ada yang mantau juga, walaupun pasif ya menunggu laporan DKPP itu kan. Tapi kalau misalnya ada yang merasa kasusnya tidak kita proses atau terpenuhi unsur tapi kita tidak register atau sebagainya, ya silakan kita dilaporkan ya. Nanti kita buktikan di sana bahwa ini prosedurnya. Tapi kan tidak semua, ada banyak yang begini ya, misalnya masyarakat datang bawa laporan, ya kan, dia bawa laporan baru mau bawa sudah marah-marah, Pak, ya kan. Ini harus secepatnya diperiksa. Iya ya, kita ikuti prosesnya, kita periksa dulu formil materialnya. Belum lengkap kita kembalikan dulu, 2 hari harus baru kita lakukan kajian awal baru kita kembalikan kalau tidak lengkapan, baru kemudian kita register kalau terpenuhi. Kadang-kadang ada yang melaporkan ya identitasnya tidak jelas, ya ini kita harus bertindak secara prosedural dong ya dalam melaksanakan tugas. Ya kalau jelas-jelas memang dia pelapornya, ya kita tentu register dan kita periksa. Dalam proses pemeriksaan penanganan pelanggaran pula, ya kan. Apalagi kalau yang terkait dengan dugaan tindak pidana pemilu kan bukan cuma Bawaslu di situ, ada kejaksaan, ada polisian. Dalam forum-forum sentra Gakumdu itu kan ada diskusi-diskusi. Ya, ada pendapat ahli juga yang kita ambil. Jadi kalau misalnya yang begini ya, ini terpenuhi unsur, kita
geser sebagai laporan polisi kan. 14 hari polisi seterusnya penuntutan. Ya kalau memang tidak terpenuhi unsur tidak bisa kita paksakan, kita pasti akan hentikan. Nah, di mana pertanggungjawaban kita publik? Silakan bisa di ini ya. Tapi ada yang datang, ini apa masalahnya? Ada yang marah-marah kan, kenapa laporan saya tidak ditindaklanjuti? Padahal kalau bilang ditindaklanjuti sudah kita tindaklanjuti, kita periksa, panggil para pihak dan seterusnya baru kita putuskan. Itu proses yang berjalan. Nah, tidak semua yang dianggap pelanggaran oleh publik itu kemudian terbukti sebagai pelanggaran. Sebaliknya, ada yang dianggap tidak pelanggaran oleh publik, tapi ternyata terbukti sebagai pelanggaran. Itulah pengawasan aktif kita lewat mekanisme temuan, gitu kan. Tidak dilaporkan, tapi kita menemukan ini pelanggaran. Nah, itu kita proses sesuai ketentuan. Jadi ya syukurlah sampai hari ini kita mampu menjaga profesionalisme. Jadi nanti silakan nanti ada pihak-pihak yang ingin bertanya, saya kasus ini gimana kata? Di sini saya bisa jawab. Yang viral ini gimana? Kita bisa jawab ini sudah sampai di mana? Atau kalau sudah selesai ini sudah sampai di mana? Karena pasti akan ditanyakan juga nanti kan kalau ada yang lapor ya ke Bawaslu RI atau ke DKPP lah kita harus mampu menjawab. Di sana akan ditanya kenapa ini tidak terpenuhi unsur. Kita juga harus mampu membuktikan bahwa yang kita periksa, yang kita proses memang tidak terpenuhi. Jadi semua ada pertanggungjawabannya, Pak. Apa gitu. mungkin boleh diberikan contoh Ketua? Satu atau dua perkara yang tidak terbukti sehingga tidak ditindaklanjuti. Ada juga yang terbukti sehingga ditindaklanjuti. Ada apa contohnya saat itu? Contohnya misalnya ya, kemarin ada viral beredar rekaman suara rekaman suara. Ada pejabat yang kemudian memerintahkan jajaran untuk mendukung pasangan calon tertentu. Saya tidak perlu jelaskan, ini kan prosesnya memang sudah selesai ya. Nah ini rekaman suara ini kemudian beredar viral. Kita tidak tahu setelah kita periksa ini siapa yang edarkan. Ini kita tidak bisa menemukan. Baru ada yang namanya lokus dan temposnya. Jadi tempat kejadiannya dan kapan itu perekamannya terjadi ya kan kejadian itu. Nah ini orang hanya memberikan informasi awal ke kita, diviralkan rekamannya, suara kan. Nah beban akhirnya ada di kita. Kita lakukan penelusuran, mencari tahu, datang ke orangnya, tanya. Semua tidak mengetahui kapan, tidak memberikan informasi kapan kejadiannya. Nah kalau dia berbentuk laporan, nah ini kan pasti orang yang melapor dia harus menyertakan uraian kejadiannya. Nah itu beda temuan dan laporan. Sementara kita punya waktu 7 hari saja untuk melakukan investigasi penelusuran. Nah akhirnya tidak bisa terpenuhi unsur formil materialnya untuk kita register. Tapi kalau memang demikian, tentu kita bisa saja memberikan himbauan, ya berdasar kemudian ini tidak bisa terbukti, tidak bisa kita proses, nah kita berikan himbauan ya kepada pihak-pihak yang kemudian itu terkait dengan hal itu ya. Nah itu contoh ya. Kalau yang kemudian terbukti dan kemudian sampai diputus pengadilan ya banyak juga contohnya. Contohnya di pemilu tahun 2004 lalu ya ada yang akhirnya kemudian sudah terpilih jadi anggota legislatif karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik, putusan pengadilan itu inkrah dibatalkan akhirnya karena hasil penanganan pelanggaran di Bawaslu melalui Gakumdu kan begitu. Atau kalau yang terkait pilkada yang sementara berjalan ini ya tadi misalnya soal isu netralitas misalnya kan ASN ada rekaman ya walaupun tadi sama ini temuan ya apa informasi awal tapi kita bisa lihat ini orang-orangnya ini siapa kan kalau rekaman video orang-orangnya siapa kemudian dilihat misalnya oh di kantor camat ini orang-orangnya ini ada 9 orang kita tanyakan periksa akhirnya sudah terbukti ya kita simpulkan ini pelanggaran. Akan kita teruskan kalau di ASN tadi netralitas kita teruskan ke BKN. Nah, dari BKN sendiri sudah kemudian memberikan jawaban bahwa ini diberikan sanksi. Gitu. Jadi itu contoh ya. Sekira memang masyarakat perlu paham prosedurnya bagaimana, penanganannya bagaimana, dan kemudian bisa saja ada yang terbukti, ada yang tidak terbukti. Kalau dia terbukti ya tentu kita berikan sanksi. Kalau tidak terbukti ya tentu kita hentikan ya kasusnya itu. Nah, bagaimana Bawaslu memastikan semua jajarannya sampai level di tingkat kecamatan itu betul-betul mengawasi semua tahapan di pilkada ini termasuk mencegah terjadinya pelanggaran?
apa yang dilakukan oleh Bawaslu Sulut untuk memastikan jajarannya sampai level terendah bahwa mereka bekerja untuk mencegah atau melaksanakan pilkada ini berlangsung jurdil? Ya, begini, sebelum masuk ke situ saya mau sampaikan begini. Kinerja Bawaslu itu tidak hanya kemudian dikatakan baik apabila jumlah pelanggaran yang jumlah sanksi itu banyak. Ya, ini perlu dipahami ya. Karena kadang-kadang orang bilang ini tidak ada pelanggaran, ini Bawaslu tidur. Oh iya. Ya kan? Iya. Ya, karena jangan lupa ada upaya pencegahan sebelum penindakan. Nah, jadi ya ini kan dia kalau kita petakan secara jumlah, kuantitas, kita bagi per kabupaten, per kecamatan. Karena kan jajaran kita sampai di bawah. Misalnya kita lihat tuh kenapa kecamatan ini tidak ada penanganan pelanggaran? Iya, tidak ada. Jangan bilang langsung kita simpulkan kecamatan itu panwascamnya tidur. Ya bisa saja tidak ada pelanggaran karena mereka melakukan upaya pencegahan dengan baik, bisa saja. Tapi bisa saja ada faktor yang lain, misalnya para kandidat lewat tim kampanye, tim suksesnya di kecamatan itu yang memang taat aturan. Ya kan? Jadi tidak bisa juga kita mau nyampaikan berarti kecamatan ini tidak kerja, ini Bawaslunya tidur. Ya, kecuali memang bisa dibuktikan secara terbalik. Ini loh ada pelanggaran-pelanggaran ini, kenapa tidak ditangani, tidak diproses. Maka kalau ada yang begitu, saya mohon masyarakat juga bisa melaporkan ke atasannya, gitu ya. Kalau Panwascam, sampai kabupaten kota juga begitu, ya. Tapi kalau saya lihat data, itu semua kabupaten kota ada penanganan pelanggarannya, ya. Kalau dilaporkan ke atasannya, misalnya Panwascam kecamatan A ada dugaan pelanggaran, terus kemudian tidak ada prosesnya, ini silakan dilaporkan. Kalau dia di kecamatan di Manado, ya silakan dilaporkan ke Bawaslu Manado. Nah, kita berlaku yang namanya pengawasan internal, ya kan? Jadi selain pengawasan terhadap tahapan, ada juga pengawasan internal di lingkungan kita. Ada Perbawaslu yang mengatur ya soal pola hubungan dan bagaimana dugaan misalnya ada Bawaslu yang tidak bekerja atau bahkan justru berpihak. Karena kalau misalnya ada dugaan seperti itu, kita bisa saja menduga-duga ada keberpihakan misalnya terhadap calon tertentu. Nah, kita bisa periksa. Kalau dia Panwascam, ya, dan terbukti misalnya itu ada dugaan pelanggaran kode etik, itu bisa langsung diberhentikan, bisa diperiksa dulu, tentu dipanggil, diproses, klarifikasi. Kalau terbukti kita bisa langsung hentikan oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Kalau dia Bawaslu Kabupaten Kota yang diduga melanggar kode etik, nah itu dilaporkan ke DKPP. Jadi bisa juga kita yang laporkan. Jadi saya selalu ingatkan teman-teman jajaran saya kita di Bawaslu Kabupaten Kota, kalau ada yang saya temukan memang jelas sekali pelanggaran, kita sendiri akan laporkan. Jangan tunggu orang lain. Contohnya waktu pileg lalu Pak, di kabupaten, salah satu kabupaten di Sulawesi Utara, kita sendiri yang laporkan ke DKPP karena terbukti berat pemeriksaan internal ya, kita lakukan, terbukti melakukan manipulasi data hasil perolehan suara. Nah, usah tunggu publik laporkan, kita laporkan sendiri nanti. Kalau sudah dilaporkan oleh atasannya pasti diberhentikan itu Pak. Jadi itu mekanisme kontrol ya, selain tentu BIMTEK, baru kemudian rapat-rapat koordinasi, karena setiap rakor kita minta informasi data penanganan pelanggaran. Apalagi yang kita ketahui di provinsi sini ada dugaan pelanggaran, kita tanya langsung gimana itu penanganannya gitu. Itu memastikan ya, walaupun memang ada oknum-oknum juga yang memang mungkin tidur, tapi kita bangunkan terus ini. Tiap hari kita evaluasi Pak kalau soal data penanganannya, kinerja jajaran ya. Ketua, terakhir ini menjelang hari H Pilkada. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, kontestan dan aparat lainnya supaya benar-benar pada sisa beberapa hari ini menuju hari H itu benar-benar jalannya kampanye sampai masa tenang dan pemilihan itu betul-betul berlangsung sesuai harapan masyarakat dan demokrasi ini bisa benar-benar berjalan baik. Saya kira kalau dari sisi Bawaslu sendiri ya, kita punya fungsi sekali lagi, Bawaslu itu kan hadir karena tentu keinginan dari semua pihak ya supaya pelaksanaan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah itu berjalan sesuai aturan. Jadi kalau dari Bawaslu sendiri tentu menghimbau semua pihak untuk tetap mematuhi aturan ya, yang sudah diatur. Yang tujuannya sebenarnya cuma satu, ingin memberikan rasa keadilan, ya, ingin memberikan rasa istilahnya kalau bertarung secara politik ruang pertarungannya sama, kan? Nah itu tentu yang kita harapkan ya, sehingga yang tentu menjadi pelanggaran atau berpotensi terjadinya pelanggaran untuk tidak dilakukan, karena
masih ada sisa waktu kampanye, tetap tentu berkampanye karena ini ruang dari undang-undang untuk para kandidat memanfaatkan sebaik mungkin untuk kampanye ini kan ya. Dan bagi masyarakat juga ini kan ruang yang paling tersedia, paling terbuka untuk mendengarkan visi misi dari para kandidat. Jadi semua saling menghormati apa yang menjadi hak dan kewajibannya sesuai aturan perundang-undangan yang ada. Nah, setelah kita akan lakukan terus upaya pencegahan. Nanti kan memasuki masa tenang, ya kita akan berikan himbauan tentang apa hal-hal yang tidak boleh dilakukan di masa tenang kepada para kandidat. Kita akan surati kepada teman-teman masyarakat juga, kita akan melalui organ-organ kita undang untuk kita sosialisasikan dan terutama tentu untuk kandidat tadi ya saya sampaikan nanti. Di hari pemungutan suara juga ya, tolong kita akan ingatkan ya, karena soal money politik, serangan fajar dan sebagainya ini tetap menjadi ancaman bagi keberlangsungan pilkada kita. Jadi kita juga komitmen akan lakukan patroli pengawasan soal money politik ini sampai ke bawah ya, karena kita punya jalan sampai di bawah. Nanti kita akan kerahkan untuk siaga melakukan pengawasan pemungutan dan perhitungan suara. Ya, soal potensi tadi serangan fajar sampai di hari pemungutan suara itu selalu kita ingatkan sekarang, karena yang memberi dan menerima sekarang bisa kita kena sanksi, tindak ya, bisa kena pidana ya. Jadi masyarakat juga yang menerima itu bisa kena kalau misalnya kita terbukti ada temuan atau laporan ya. Lebih daripada itu kan saya kira kalau sudah selesai, yang kalah siap kalah, yang menang tentu laksanakan semua yang dijanjikan lewat visi misi programnya. Itu prinsip utama dari sebuah kontestasi pilkada kan. Kalau masih ada yang keberatan, ada ruang juga untuk menyampaikan di Mahkamah Konstitusi kan. Di Sulawesi Utara ini secara histori kita beberapa pilkada edisi terakhir ya tidak ada riak-riak yang tidak sesuai ruang yang disediakan kan. Ada Mahkamah Konstitusi kalau memang keberatan hasilnya kan. Tapi masyarakat kembali beraktivitas seperti biasa. Yang paling penting kan rukun dan damai gitu ya. Ya, Sulawesi Utara ini. Apakah ada rencana Bawaslu untuk mengajak para kontestan ini ngopi bareng supaya mencairkan ketegangan di antara para kontestan pilkada ini? Kita nanti upayakan, nanti kita ada kegiatan calling system ya, nanti ada festival budaya gitu kan. Nanti kita coba undang teman-teman kandidat untuk ya paling tidak deklarasi siap menang siap kalah ya kan. Yang coba mencairkan tadi kan ya. Situasi bisa lihat di debat tadi malam itu cair kok antar para kandidat ya, saling sapa, saling sempat grupi lagi. Iya, ya kan grupi kan. Nah, jadi mudah-mudahan itu bisa dilihat oleh publik kan, bahwa para kandidat kita ini sangat dewasa berpolitik, walaupun ada perjuangan yang beda-beda ini ya masing-masing punya kepentingan, tapi ketika bertemu ya ada mereka ya baik-baik saja kan begitu. Jadi masyarakat juga harus melihat itu. Kita boleh beda pilihan kan begitu, tapi jangan sampai beda pilihan ini membuat akhirnya jadi pertentangan yang agak tajam, keras, yang akhirnya mengancam kehidupan Kamtibmas kita kan, atau kondusivitas di Sulawesi Utara. Gitu. Ya, terakhir Pak Ketua, closing statementnya kepada Tribuners dan khususnya para penonton yang menyaksikan acara ini. Ya, saya kira yang pertama ya, tolong Bapak Ibu sekalian semua ya, masyarakat netizen terutama untuk mendukung kinerja, untuk mendukung tugas-tugas pengawasan Bawaslu, karena kita terus berupaya tentu dengan tugas fungsi yang diberikan oleh aturan, ketentuan perundang-undangan untuk melaksanakannya sebaik-baiknya, bertanggung jawab dan profesional, gitu ya. Jadi apa yang kemudian menjadi tugas fungsi kita laksanakan, dan semua lebih spesifik misalnya terkait penanganan pelanggaran, temuan, laporan, semua kita tindak lanjuti, gitu kan? Semua kita tindak lanjuti. Dan itu bisa nanti yang ada yang mungkin belum mengikuti bisa tanyakan langsung ke kita. Itu paling pertama. Jadi mohon untuk dukung kita Bawaslu dalam melaksanakan tugas-tugas ini, dan saya berkeyakinan akan melakukan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu saya berharap dukungan masyarakat dalam pengawasan partisipatif nanti di hari pemungutan suara. Terutama karena menyebar di 4.000-an TPS di Sulawesi Utara, jajaran kita tentu terbatas, satu TPS cuma satu orang, jadi ada dukungan dari masyarakat untuk turut mengawasi. Semakin banyak orang yang mengawasi, semakin mempersempit ruang gerak atau menutup pelanggaran gitu kan, karena lebih banyak yang mengamati, mencermati dan seterusnya. Dan mudah-mudahan tanggal 27 November nanti banyak orang yang ke TPS, kita gunakan hak pilih kita, dan
pilkada damai sampai selesai, daerah kita kondusif, itu bisa terwujud. Demikian sekira. Terima kasih Ketua Sama-sama. sudah menyempatkan berdialog dengan Tribun. Semoga apa yang disampaikan memberikan banyak manfaat. Baik. Demikian Tribuner perbincangan kami dengan Ketua Bawaslu Sulawesi Utara Bapak Dr. Ardi Lesmewo, SIP MSI. Semoga memberikan banyak manfaat dan sesuai tagline Bawaslu, mari jo torang awasi sama-sama. Salam Tribun.